Chapter 67. Teman-teman, ini adalah akhir cerita klinik servis tampan suamiku. Kelahiran Elsa seperti sebuah keberkahan bagi Jordan. Sebab setelah kelahiran putri kecil Ellert dan Zola itu membuat hubungan antara dirinya dan Zola kian membaik. Zola memang putrinya yang berhati malaikat. Padahal ia telah begitu menyakiti dan menorehkan luka di hati putrinya, tapi dengan lapang dada Zola memaafkan semua kesalahannya. Bahkan kini, seperti sudah menjadi rutinitasnya setiap 1 minggu sekali, Zola akan membawa Elsa ke minimarket miliknya. Seumur hidup, baru kali ini ia merasakan benar-benar memiliki seorang putri. Dulu, baik Clara maupun Catherine tidak pernah mau menemaninya ke minimarket. Mereka hanya datang bila membutuhkan sesuatu seperti saat sedang kehabisan uang. Lalu Zola. Bukan salah Zola, sebab saat kecil Zola pernah menemuinya di minimarket. Masih dapat Jordan ingat dengan jelas, saat Zola masuk ke minimarket dengan wajah ceria. Binar cintanya begitu kentara, tak dapat ditutupi. Tapi binar itu mendadak lenyap saat Jordan mengusirnya seraya membentak. Tanpa sadar, bulir bening mengalir begitu saja dari pelupuk mata Jordan, saat lagi-lagi ia mengingat bagaimana sikapnya selama ini dengan Zola. "Dad, kau menangis?" tanya Zola lembut saat melihat Jordan yang sedang menyusun barang-barang di etalase tiba-tiba terpaku dan menangis. "Ah, tidak, Zo. Mata Dad hanya kemasukan debu." Dusta Jordan. Lah berkilah. Tak mau Zola kembali terkenang masa-masa menyedihkannya dulu. "Dad, Daddy tidak bisa berbohong padaku," sanggah Zola. Lalu ia menyerahkan baby Elsa kepada babysitter, yang sengaja dipekerjakan Ellert untuk membantu dan menemani Zola kemanapun. Setelah itu, ia menarik sebuah kursi yang tidak jauh dari posisinya dan duduk tepat di samping Jordan. Dengan cekatan, Zola membantu menyusun sampo-sampo yang baru masuk, dan menempelkan harganya untuk mempermudah pembeli agar tidak perlu banyak bertanya perihal harga. "Kau memang selalu mengerti, Dad, sayang." Bodohnya Dad yang tidak pernah mengenal lebih dalam tentang dirimu, putri kandung Dad sendiri. "Dad masih ingat, terakhir kau datang ke kemari saat kau masih kecil. Bila biasanya orang tua lain tampak senang saat anaknya datang, tapi Dad malah membentak dan mengusirmu." Wajah berbinarmu tiba-tiba berubah jadi murung. Binar indahnya seketika berubah menjadi mendung. Andai Dad bisa kembali ke masa lalu, Dad ingin sekali merengkuhmu dan mengatakan maaf. Tukas Jordan pelan seraya terisak. Lah menyeka air matanya kasar. Bukan bermaksud mengingatkan Zola tentang masa kelam itu, tapi sungguh ia hanya ingin menyampaikan permohonan maafnya untuk kesekian kalinya. "Dad, please, jangan ungkit lagi masa itu. Biarlah semua jadi masa lalu. Yang penting kini kita bisa bersama, Dad." Walaupun Zo tidak bisa setiap hari menemui dan menemani Daddy, tapi yakinlah, Zo sangat menyayangi Daddy. Tukasnya pelan dan penuh kesungguhan. Jordan tersenyum lebar, lalu meraih bahu Zola dan mendekapnya erat penuh kasih sayang. Dengan wajah lelah, lagi-lagi Joanna datang ke sofa lofa. Tapi tidak seperti kemarin, kali ini Joanna datang menjelang makan siang. Di saat yang sama, Zola turun dari mobil yang mengantarnya sambil menggendong baby Elsa. Belum sempat Zola masuk ke dalam gedung, pintu masuk telah terbuka terlebih dahulu. Di depannya telah berdiri sesosok pria bertubuh gagah dan atletis dan rahang tegas, serta jangan lupakan sorot mata tajam namun sayangnya tampan sambil melebarkan tangan. Tahu kehadirannya lah yang ditunggu, Zola langsung berjalan cepat dan masuk ke dalam dekapan hangat itu. Joanna yang melihat adegan romantis itu seketika mematung. Pantas saja Ellert begitu tegas menolak kehadirannya, pasti bukan hanya karena ia masih membenci dirinya, tapi juga untuk menjaga perasaan perempuan yang ia terka pasti adalah istri dari Ellert Miguel.
Panggil Joanna sendu, membuat kedua orang yang sedang berpelukan itu segera melepaskan pelukannya. Lalu Ellert beralih meraih tubuh mungil baby Elsa dari pelukan Zola. Zola mengerutkan dahinya saat menatap wajah sendu Joanna. Aku mohon dengarkan aku. Berikan aku kesempatan bekerja di perusahaanmu. Aku janji akan bekerja sebaik mungkin sesuai keinginanmu. Tukasnya pelan seraya mengiba. Tapi Ellert seakan buta dan tuli, ia segera berlalu dari sana seraya merangkul pinggang Zola membuat air mata Joanna seketika tumpah. Hubi. Panggil Zola lembut membuat Ellert seketika menghentikan langkahnya. Ada apa wifi? Tanyanya sambil mengerutkan dahi. Perempuan itu, siapa? Tanya So. Dia bukan siapa-siapa. Sahut Ellert lembut. Tapi mengapa dia sepertinya sangat mengenalmu? Cobalah Brak. Hei, bangun. Hei, jangan pingsan di sini. Ucap salah seorang penjaga keamanan kantor. Lantas Ellert dan Zola menoleh ke arah ribut-ribut, mereka terkejut ternyata perempuan itu telah terkulai tak berdaya di lantai. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Ucap seorang perempuan yang kebetulan lewat. Zola pun segera melepaskan diri dari Ellert untuk melihat perempuan itu. Bawa dia ke bagian kesehatan, dan suruh periksa secepatnya lalu kabari aku di kantor Tuan Ellert. Tegas Zola memberikan instruksi. Baik, Nyonya. Sahut beberapa orang di sana. Zo, mengapa kau harus mengurusi perempuan seperti itu? Bagaimanapun dia, kita ini manusia. Jangan karena dia memiliki kesalahan di masa lalu, membuatmu kehilangan rasa kemanusiaanmu. Tukas Zola lembut tapi cukup menohok di batinnya. Kini Zola dan Ellert serta baby Elsa sudah berada di ruangan Ellert. Melihat Elsa tertidur nyenyak, Zola pun segera membaringkannya di box bayi, yang memang disediakan Ellert di kantor khusus bila Zola datang membawa bidadari kecil mereka. Jadi Hubi, tolong jelaskan siapa perempuan itu. Aku yakin, kalian memiliki hubungan di masa lalu. Tanya Zola tegas menuntut penjelasan. Ellert menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan, mungkin inilah saatnya menceritakan salah satu bagian masa lalunya. Sebenarnya Ellert sudah tidak ingin mengingatnya kembali, tapi ia takut hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Baiklah. Sahut Ellert sendu. Namanya Joanna. Dia dulu adalah teman kecilku sekaligus mantan kekasih. Lalu Ellert pun menceritakan semua tentang Joanna, yang ia ketahui hingga alasan perpisahan mereka. Kau masih mencintainya. Ellert menggeleng tegas dan langsung meraih tangan Zola lalu mengecupnya. Di hatiku hanya ada namamu, satu untuk selamanya, wifi. Jangan pernah ragukan itu. Tegas Ellert. Lalu mengapa kau menolak dia bekerja di sini? Tanya Zola penuh selidik. Hal itu bukan karena kau masih mencintainya kan? No, sayang. Itu tidak benar. Aku hanya ingin mencegah sesuatu yang bisa menjadi bumerang bagiku di kemudian hari, sweetie. Bagaimanapun dia bagian masa laluku. Selain itu, aku takut dia kembali bertingkah, bila diberi kesempatan bekerja di sini mengingat dia dulu pernah menipuku. Dan aku tidak mau itu terjadi. Aku juga tidak mau kau sampai salah paham dan melukai perasaanmu. Ellert menjelaskan kekhawatirannya pada Zola. Zola tersenyum, ternyata Ellert begitu memikirkan perasaannya. Tak lama kemudian, seseorang tampak mengetuk pintu. Ellert dan Zola mempersilahkannya. Ternyata itu adalah dokter perusahaan yang ditugaskan memeriksa keadaan Joanna. Bagaimana keadaannya? Tanya Zola. Tekanan darahnya rendah, sepertinya ia juga kurang istirahat, dan lambungnya juga bermasalah akibat makan yang tidak teratur. Selain itu, sepertinya ia sedang dalam masalah berat, hal itu juga bisa menjadi pemicu masalah lambungnya makin parah. Ungkap dokter itu. Terima kasih, dok. Sebentar lagi kami ke sana untuk melihatnya. Ujar Zola seraya tersenyum. Ellert hanya terdiam.
Dia mengikuti saja apa yang akan dilakukan istrinya itu. Chapter 68. Sebelum menuju ruangan di mana Joanna diperiksa, Zola terlebih dahulu meminta Ellard menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan Joanna. Tentu ia melakukan apapun yang istrinya itu punya. La pun segera memanggil Gary untuk segera melaksanakan tugasnya. Setelah itu, barulah mereka berdua pergi menemui Joanna. Beruntung saat itu Ralin sedang berkunjung, jadi ia bisa menitipkan baby Elsa pada Ralin sebentar. Sebelum menitipkan baby Elsa, Zola terlebih dahulu menyusuinya untuk mencegahnya kelaparan di saat ia sedang melakukan sesi interogasi dengan Joanna. Tentu ia memaklumi kekhawatiran Ellard yang bukan hanya bisa berdampak pada Ellard sendiri, tetapi juga dirinya. Sikap antisipasi Ellard sudah sangat membuatnya bangga. Itu artinya, Ellard sangat menghargai keberadaannya sebagai seorang istri. Karena itu, kini tugasnya lah untuk mencari tahu apa tujuan Joanna datang ke perusahaan ini. Murni membutuhkan pekerjaan ataukah ada tujuan lain? La harus berhati-hati dalam bertindak, demi menjaga keutuhan keluarganya. Zola dan Ellard telah tiba di depan ruangan perawatan Joanna. Zola pun mengetuk pintu dan masuk ke dalamnya saat suara mempersilahkan masuk terdengar dari dalam. "Hai, perkenalkan, aku Zola, istri dari Ellard." Ucap Zola memperkenalkan diri membuat Joanna tidak begitu terkejut. Dapat dilihat bagaimana cara Ellard memperlakukannya dengan begitu baik dan istimewa. Hanya perempuan bodoh yang mau melepaskan pria sebaik dan sehebat Ellard. Yah, termasuk dirinya. "Ah, hai, aku Joanna. Maaf kalau aku merepotkan kalian." Balas Joanna seraya tertunduk merasa tak enak hati. "Tak masalah. Bagaimana keadaanmu sekarang?" Tanya Zola basa-basi, sedangkan Ellard hanya berdiam diri sambil bersandar di pintu dengan kedua lengan tersimpan di dalam saku celananya. "Ah, aku sudah merasa lebih baik. Terima kasih atas bantuannya," ucap Joanna tulus. "Oh ya, tadi di lobi, kau terus berteriak pada Ellard, apa ada yang bisa saya bantu?" Tanya Zola penuh selidik. Namun ia tetap menampilkan senyuman hangatnya, agar ia tidak terkesan terlalu menyelidik. Joanna pun lantas menegakkan punggungnya, hingga terduduk lalu ia memberanikan menatap Ellard dan Zola bergantian. "Ah, iya, mumpung kalian di sini, aku mohon, berikan aku pekerjaan. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini, aku mohon." Ucapnya memelas. Zola sempat melihat riwayat pendidikan dan pekerjaannya sebelumnya, yang kesemuanya bagus, karena itu ia pun memenuhi kualifikasi untuk menempati kedudukan sebagai asisten kedua di bawah Gary. Yang menjadi pertanyaannya, adalah mengapa ia sampai keluar dari pekerjaan itu bila posisinya saja sudah bagus. Tak lama kemudian, Gary datang dan menunjukkan beberapa file yang dikirimkan orang-orang Gary melalui email. Zola pun meminta izin Joanna sebentar untuk melihat apa informasi yang didapatkan Gary. Ellard dan Zola berdecak kagum atas kecepatan Gary dalam mendapatkan informasi. Ellard dan Zola mengerutkan keningnya saat melihat informasi yang tertera di hadapannya. Lalu Zola kembali mengambil tempat, duduk di sebuah kursi yang berhadapan dengan Joanna. "Dari riwayat pekerjaanmu selama ini, kau memiliki posisi yang bagus-bagus, tetapi kenapa kau keluar?" Tanya Zola mulai menyelidiki. Joanna menelan ludahnya kasar. Haruskah ia jujur? Tapi rasanya malu sekali mengungkapkannya. Tapi ia sudah di blacklist di beberapa perusahaan besar akibat perbuatannya itu. Walaupun ia sebenarnya sedikit terpaksa, tapi ia tidak memiliki daya untuk menolak. Saya tak perlu ragu dan takut, Joe. Mungkin dengan kau mengungkapkan semuanya, aku bisa sedikit membantumu memberikan pekerjaan." Tukas Zola yakin. Lalu Joanna pun memberanikan diri mengungkapkan semuanya walaupun dengan risiko menanggung malu. "El, maafkan aku yang dulu memanfaatkanmu. Tapi sungguh,
Itu awalnya bukan kehendakku, tapi ayahku. Ayahku selalu memanfaatkanku sebagai sumber keuangannya. Tapi semenjak kau pergi, aku berhenti menuruti permintaannya. Namun beberapa tahun terakhir, lebih tepatnya semenjak ibuku sakit, ia kembali mengancamku. Bila aku tidak menurutinya, maka ia akan menghentikan pengobatan ibu. Ibuku mengalami gagal ginjal, jadi ia harus menjalani cuci darah secara rutin setiap bulannya. Karena itu, aku memilih jalan pintas dengan menjadi simpanan pemilik perusahaan di mana aku bekerja dan berakhir ketahuan. Aku pun dipecat secara tidak hormat dan di blacklist dari perusahaan itu. Dan itu terjadi berulang. Tapi sumpah, saat ini aku sudah berubah. Apalagi ibuku telah tiada. Tapi aku tetap butuh pekerjaan, sebab mungkin kini tibalah karma ayahku. Kini ayahku sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Jantungnya bermasalah. Walaupun ia selalu memanfaatkanku, tetapi tetap saja dia ayahku. Satu-satunya keluargaku. Semenjak ibuku meninggal, aku sudah tidak bekerja. Aku tidak memiliki penghasilan, jadi bagaimana aku bisa membiayai pengobatan ayahku? Dan tepat di mana lowongan kerja di perusahaan ini terbuka, merupakan hari di mana ayahku masuk rumah sakit. Karena itu, tujuanku mencari pekerjaan untuk pertama kali adalah perusahaan ini. Aku juga bahkan baru tahu kalau pemimpin perusahaan ini adalah Ellert. Joanna menceritakan yang sebenarnya. Aku mohon, berikan aku pekerjaan. Aku mohon, pinta Joanna dengan wajah memelas dan mata berkaca-kaca. Sesuai yang Ellert dan Zola baca, memang apa yang diungkapkan Joanna itu jujur. Tapi tetap saja, rasa khawatir itu ada. Apalagi pengalaman Joanna sebagai seorang simpanan, membuat Zola sedikit khawatir bila ia bekerja di sekitar Ellert. Bukankah kejahatan itu ada bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan? Sama seperti perselingkuhan, awalnya mereka tak ada niat, tetapi frekuensi pertemuan yang berkelanjutan membuat mereka saling nyaman lalu terus ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu perselingkuhan. Pilihan Ellert untuk tidak mempekerjakannya di sekitarnya itu sudah bagus. Tetapi tidak membantunya juga bukan pilihan tepat. Zola membayangkan bila ia yang berada di posisi Joanna, tentu itu sangat membingungkan. Ellert tampak diam saja, hatinya tak tergerak sama sekali. Tetapi tidak bagi Zola, ia tak bisa mengabaikannya begitu saja. La pun menoleh ke arah Ellert. Ellert yang merasa diperhatikan menaikkan alisnya sebelah seakan bertanya. Ada apa? Hubi, bukankah 2 hari yang lalu kau mengatakan perusahaan, FMCG-mu di Santa Clarita sedang membutuhkan manajer penjualan? Bagaimana kalau kau memberikan Joanna kesempatan untuk memegang jabatan itu? Tanya Zola. La ingin tetap membantu, tapi tidak dengan memberikan posisi, yang membuatnya harus sering berinteraksi dengan Ellert. Ellert mengerutkan keningnya lalu tersenyum, ide bagus, pikirnya. Baiklah, aku akan meminta Gary mengirimkan CV-mu ke Kenneler agar kau bisa lekas bekerja di sana. Seru Ellert menyetujui saran Zola. Benarkah? Terima kasih, Zola, Ellert. Kalian sungguh baik. Dan kalian juga memang pasangan serasi. Puji Joanna yang merasa sangat senang seraya mengucapkan terima kasih. Lalu Zola bergerak menuju Ellert dan memeluknya. La senang Ellert selalu mendukung tindakannya. La juga senang, setiap tindakan Ellert selalu memikirkan perasaannya. Thanks for all, Hubi. I love you. Bisik Zola. I love you more and more than you know. Balas Ellert, sebelum ia melepaskan sebuah kecupan hangat di bek sibir Zola. Sepertinya semua urusan sudah selesai. Kalau begitu, saya permisi bos. Tukas Gary kesal, saat dihadiahi tontonan romantis secara gratis dari atasannya. Gary pun segera berbelok menuju lift. La ingin segera menemui istrinya, Ralin dan melakukan hal yang sama seperti yang Ellert lakukan. Ah,
Gary lupa, kalau Ralin sedang diminta menjaga baby Elsa. Begitulah cara Ellard dan Zola menyelesaikan masalah. Mengutamakan memikirkan perasaan pasangan. Tidak sembarangan dan selalu hati-hati. Selalu terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mereka berusaha selalu membentengi diri, dari masuknya pihak ketiga yang bisa kapan saja menghancurkan rumah tangga mereka. Dalam setiap tindakan, mereka juga selalu memperingatkan diri sendiri bahwa ada hati yang harus dijaga. Ingatlah, kejujuran dan komunikasi merupakan kunci keharmonisan dalam keluarga. Fast Moving Consumer Goods (FMCG) merupakan sebuah perusahaan yang menjual produk dengan harga terjangkau dalam rentang waktu yang cepat. Istilah ini juga sering disebut dengan perusahaan consumer package. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita novel yang lain.